Sufefe senang sekali karena lagi-lagi Lo Sufefe ditemani sama Lesu Kristi dan Cece Angel. Hari ini kita menemani anak-anak semua untuk beribadah kepada Tuhan. Nah anak-anak, semua tanya nih, apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Sekali lagi ayo Lesu Kristi yang tanya. Lesu Kristi, oke. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Anak-anak di rumah udah siapkan untuk beribadah? Ayo, Lose ajak kalian untuk bangkit berdiri. Karena Allah telah memanggil kita untuk datang beribadah. Anak-anak hebat pasti katakan ya untuk panggilan Tuhan. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil namanya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ayo anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap kami untuk kami boleh datang beribadah dengan hati yang taat, dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tolong kami dan kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha tahu dan dia mengasihi setiap kita. Bahkan dia mau menyelamatkan kita sehingga kita harus bersuka cita. Mari kita mau menyanyikan Oh Sukacitaku. Tunjukkan senyum kalian, kita mau bersuka cita. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi yuk katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku,
akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dan adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara setiap kita. Dan Tuhan kenal setiap kita. Tuhan kenal Lause Christine, kenal Lause Feve, kenal Cece Angel, dan juga kenal adik-adik semuanya. Dan saat ini mari kita mau menyanyikan satu lagu ini. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, dan Tuhan tahu aku juga. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu, Tuhan kenal kamu, Tuhan kenal kamu, Dia kenal aku juga. Tuhan kenal kamu, Tuhan kenal kamu, Tuhan kenal kamu, Dia kenal aku juga. Nah, anak-anak di rumah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau mendengar cerita tentang satu-satunya Tuhan yang benar. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita nyanyikan dulu Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Hai kawan, hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan oleh Lause Christine. Ya, mari kita mau sama-sama melipat tangan, menutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, tolong Tuhan yang bantu setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Loh. Kok goyang semua ini? Kok goyang semua? Gempa tak? Sudah berhenti. Tenang adik-adik, gak jadi gempa. Tadi itu kameranya cuma gak sengaja kegoyang-goyang. Gawat kalau beneran gempa ya kan? Lause pasti bakalan ketakutan, Lause bakal lari. Adik-adik pasti juga gitu, ya gak sih? Tapi puji Tuhan gak beneran gempa ya kan? Tapi adik-adik, Lause mau tanya nih. Siapa di antara kalian yang pernah merasa takut? Pasti kita semua pernah takut ya, bahkan Lause pun yang sudah sebesar ini juga masih punya ketakutan. Dan salah satu hal yang Lause takutkan itu adalah air. Bukan berarti ya adik-adik Lause itu takut air terus gak mau pegang air jadi Lause gak mandi. Lause gak minum, enggak kayak gitu ya. Jadi Lause ini takut air dalam artian kalau airnya tuh banyak, misalkan di kolam renang atau di laut gitu ya.
Kan airnya tuh banyak toh, dan Lose tuh gak bisa renang. Jadi Lose tuh takut kalau ke air yang sebegitu banyaknya. Karena menurut Lose, air yang banyak itu bisa mendatangkan bahaya buat Lose. Dan tentu saja di masa-masa pandemi ini, adik-adik dan Lause juga pasti memiliki ketakutan terhadap corona ini. Karena corona ini bisa mendatangkan bahaya buat kita semua. Nah, sama dengan setiap kita, di dalam Alkitab, orang-orang Israel itu juga memiliki berbagai macam ketakutan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Di bagian firman Tuhan itu, Alkitab menceritakan kalau orang-orang Israel sedang ketakutan. Kenapa ya mereka kok ketakutan? Ternyata bangsa Israel itu takut sama bangsa Aram. Karena orang Aram itu kuat dan mereka itu berkali-kali berusaha menyerang bangsa Israel. Tapi Tuhan itu hebatnya masih mengasihi orang Israel. Dan Tuhan itu terus menolong orang Israel. Sehingga bangsa Aram yang mau menyerang bangsa Israel berkali-kali itu selalu gagal. Dan Tuhan memakai seseorang untuk menolong bangsa Israel itu lepas dari perlawanan bangsa Aram. Ada yang tahu siapa orangnya yang dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel itu? Selama beberapa minggu ini ceritanya selalu bahas orang ini nih. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Dia adalah Nabi Elisa. Dia adalah Bapak Elisa. Jadi gimana caranya ini Bapak Elisa kok bisa menolong orang Israel lepas dari rencana jahat Raja Aram ya? Dan karena pertolongan Tuhan, Bapak Elisa ini tuh bisa tahu waktu bangsa Aram membuat rencana rahasia untuk menyerang orang Israel. Jadi berkali-kali bangsa Aram ini bersiap-siap menyerang bangsa Israel. Raja Aram dan pegawai-pegawainya mengatur semua tentara untuk menyerang orang Israel. Tapi setiap kali mereka menjalankan rencana rahasia itu, orang-orang Israel itu sudah tahu rencananya itu apa. Serangan pertama gagal. Terus mereka bikin rencana lagi kan. Mau lewat kanan atau lewat kiri, lewat atas, bawah. Udah pokok bikin rencana rahasia lagi. Tapi sewaktu mereka menjalankan, bangsa Israel sudah tahu lagi. Udah ketahuan dulu rencananya itu. Dan siapa orangnya? Bapak Elisa ini. Bapak Elisa yang tahu rencananya dan memberitahu orang Israel untuk berhati-hati. Dan setelah berkali-kali gagal, Raja Aramnya mulai mikir adik-adik. Wah, ada yang salah ini. Pasti ada orang yang membocorkan rencana rahasia ini. Raja Aram mikir gitu, marah dia panggil semua pegawai-pegawainya. Dia tanya, ayo kalian semua ngaku siapa yang sudah membocorkan rahasia ke orang Israel. Dicari-cari, memang ternyata bukan bangsa Aram, bukan pegawai-pegawainya. Dan akhirnya ketahuanlah kalau si Bapak Elisa yang tahu. Sehingga pada akhirnya Raja Aram ini jadi marah kepada Bapak Elisa. Yang selalu bisa tahu rencana rahasia dan menolong bangsa Israel. Akhirnya Raja Aram mikir merubah rencana. Akan gagal ini kalau Bapak Elisanya kita nggak serang dulu. Jadi akhirnya dia mau ganti rencananya untuk menyerang Bapak Elisa. Dia mengumpulkan pasukannya begitu banyak untuk mengepung dan menangkap Bapak Elisa. Dia tuh kirim tentara, nggak cuma tentara jadi. Tentara yang berkuda. Terus anak lagi kereta. Segitu banyaknya cuma untuk mengepung Bapak Elisa. Padahal Bapak Elisa ini cuma berdua mbak pembantunya. Dan waktu pembantunya Bapak Elisa ini melihat pasukan segitu banyaknya. Dia ketakutan lah ya, jelas. Kalau kita yang ada di sana, kita lihat pasukan banyak. Dia takut tuh pasti. Sama pembantunya juga. Pembantunya Bapak Elisa ini juga takut. Melihat semua yang itu. Tapi rupanya
Bapak Elisanya ini justru gak takut gitu. Dia justru bilang, oh tenang, kita ini punya pasukan yang jauh lebih banyak daripada itu. Bapak Elisa itu terus Bapak Elisa ini ngapain? Dia berdoa supaya pembantunya bisa melihat pasukan yang sudah disiapkan Allah untuk Bapak Elisa dan pembantunya. Di tengah-tengah Bapak Elisa dan pembantunya ini sedang menghadapi bahaya yang besar, Tuhan itu mempersiapkan pasukan untuk menjaga dan melindungi Bapak Elisa serta pembantunya. Dan dari sini kita bisa belajar apa? Adik-adik, kalau Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi Bapak Elisa. Tuhan, Allah yang Maha Tahu itu, Dia tahu bahaya apa yang dihadapi oleh Bapak Elisa. Dan Tuhan melindungi Bapak Elisa dari bahaya dengan cara yang ajaib. Dia benar adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Tuhannya Bapak Elisa itu juga adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan kita, adik-adik. Tuhan yang kita percayai. Dan Tuhan itu mengenal setiap kita satu persatu. Tuhan kenal adik-adik, Tuhan kenal Lause. Dan Tuhan itu tahu bahaya apa yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji kalau Dia akan selalu menyertai dan melindungi setiap kita. Oh, Lause, apakah ini berarti orang Kristen tidak akan menghadapi bahaya di dalam hidupnya? Oh, tentu tidak, adik-adik. Seperti yang kita tadi dengar, Bapak Elisa juga menghadapi bahaya. Dan kita semua orang Kristen juga akan tetap bertemu dengan berbagai macam bahaya. Seperti Elisa yang menghadapi bahaya. Tapi Tuhan akan selalu melindungi kita dengan caranya yang sangat ajaib. Lalu bagaimana kita saat ini adik-adik? Apakah selama ini kita itu pernah merasakan bagaimana Tuhan melindungi kita? Ataukah selama ini kita malah gak sadar Tuhan ini melindunginya dengan cara apa gitu. Kita pikir sebentar ya. Apa ya perlindungan Tuhan buat saya selama ini? Adik-adik. Mungkin kalau sampai saat ini adik-adik dan Lause juga ini masih bisa makan. Toh? Masih punya tempat tinggal. Tuhan masih menjaga kita di musim corona ini. Itu adalah bukti perlindungannya Tuhan buat kita semua. Dan kita perlu belajar untuk melihat perlindungan Tuhan itu di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Sama seperti Bapak Elisa tadi yang mendoakan supaya pembantunya bisa melihat perlindungan Tuhan. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi setiap kita. Yuk mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang menyayangi kami dan Tuhan yang berjanji akan melindungi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus melihat perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, saat ini kita mau menghafalkan AHA kita yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sekali lagi yuk kita sama-sama hafalkan 1 Samuel pasal 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah anak-anak, ayo kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur melalui persembahan kita. Anak-anak di rumah siapkan bejana untuk Tuhanmu. Isi dengan hati yang penuh dengan syukur. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu
aku, Dia menjagai aku. Ya, sekali lagi untuk menutup ibadah kita mau sama-sama berdoa. Mari kita melipat tangan, menutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah boleh memimpin kami dalam ibadah kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman. Tuhan, tolong bantu setiap kami agar kami boleh setia terus beribadah kepadamu. Dan kami boleh terus melihat perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hebat di rumah jangan lupa untuk selalu percaya dan taat pada Allah yang Maha Tahu itu. Allah yang selalu melindungi kita semua. Anak-anak hebat bisa percaya dan taat dengan rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan Losa Christine, Cici Angel. Bye. See you